Oke, terima kasih kesempatannya. Kali ini di hari ketiga ya, kita akan sedikit belajar tentang bagaimana, apa, dan fungsi dari kolesterol bagi tubuh kita. Suara saya jelas terdengar ya? Oke, bila jelas, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, supaya kita diberikan kelancaran dalam proses belajar ini nanti. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kau kumpulkan kami di sini, umat-umat-Mu, di media Zoom ini. Biarlah kami, umat-umat-Mu, Kau berkati dengan roh suci-Mu dari surga, untuk mendengar atas segala firman-Mu yang akan kami dengarkan dalam acara ini nanti ya Bapa. Berkati semua media dan jaringan yang kami gunakan, agar dapat tergunakan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapak, doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami persembahkan dalam nama Yesus, penembus dosa kami yang hidup. Amin. Oke, Sugeng Sabat, Sugeng Dalu. Saya kurang bisa berbahasa Jawa di sini ya. Oke, tapi tenang saja, saya tidak menggunakan bahasa Jawa dalam materi saya nantinya. Oke, pada malam hari ini sedikit saya membahas tentang yang serem-serem ya, kolesterol. Nah, biasanya kolesterol ini menjadi apa itu namanya? Menjadi kambing hitam di saat kita mengalami suatu keluhan, entah linu-linu, entah terasa kaku di sendi, ya, mungkin asam urat juga ya sebenarnya. Tapi ya sebenarnya hal ini tidak semuanya benar. Nah, makanya judul yang saya gunakan yaitu kolesterol jahatkah? Nah, kadang kita bertanya-tanya, sebenarnya kalau misalnya kolesterol itu berfungsi atau berguna, kenapa sih kolesterol itu menjadi suatu hal yang ditakuti atau menjadi momok ya di sini ya. Nah, oke. Pada malam hari ini saya minta izin untuk share screen ya untuk materi saya. Oke. Nah, oke. Sudah bisa terlihat ya materi saya. Kolesterol jahatkah? Nah, jadi sering kali orang-orang datang ke rumah sakit atau poliklinik atau dimanapun pelayanan medis mengeluhkan apa namanya kaku-kaku di bagian punggung belakang, terasa pusing atau badan yang terasa berat atau bagaimana. Seringkali, nah, mungkin kita tidak bisa menggali lebih dalam ya masalah kesehatan masing-masing orang. Sering-sering dikambing hitamkan adalah, oh itu kolesterol Pak, itu mungkin kolesterol ibu tinggi ya. Biasanya seperti itu. Petugas-petugas medis dengan sederhana mengambing hitamkan kolesterol. Jadi secara tidak langsung, kalau kita mengambil gampangnya, kolesterol itu menjadi suatu hal yang apa ya istilahnya dipersalahkan terus, itu aja disalahkan terus, kolesterol. Padahal tidak sepenuhnya benar, walaupun ada juga yang benarnya di sini. Oke, nah kita gali dulu ya. Saya tidak mau belajar kimia di sini ya. Saya hanya sekedar mengenalkan saja apa itu asam lemak. Jadi asam lemak itu yang masuk ke dalam tubuh kita atau yang beredar di dalam tubuh kita sebenarnya adalah senyawa hidrokarbon. Rantainya kalau disusun secara kimia itu panjang dengan gugus karboksilat dengan ujungnya. Tapi kita tidak akan membahas ini di sini. Nah, jadi asalnya asam lemak atau proses memakan lemak ini tadi, nah, itu ada dua sebenarnya prosesnya, dari diet atau eksogen yang berasal dari luar, atau yang disintesis, yang diproduksi dari dalam tubuh kita atau endogen. Jadi kalau secara apa ini namanya, secara asalnya asam lemak atau lemak, kolesterol apapun itu ya, nanti kita bahas satu persatu, itu berasal dari dua, yang kita makan lalu yang sudah tersimpan di dalam tubuh. Nah, untuk makanan biasanya tidak lebih dari 20%. Kalaupun sudah masuk dan mempengaruhi nilai kolesterol di dalam tubuh kita. Sisanya adalah yang diproduksi di dalam tubuh kita.
Jadi lemak itu sebenarnya adalah cadangan makanan, jadi dari salah satu sumber energi yang manusia butuhkan. Kita tahu sendiri kalau kita ingat pelajaran SD dulu ya, SD atau SMP itu ya, saya lupa. Istilahnya sumber energi manusia ada 3, apa saja? Karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, masing-masing memiliki suatu energi yang berbeda. Kalau bensin itu istilahnya RON ya. Ada yang RON 90, 92, ada yang 88 premium gitu ya. Sebenarnya itu. Sama sebenarnya. Untuk karbohidrat menghasilkan energi kurang lebih 4 kilokalori, 4 kalori. Lalu untuk protein adalah 4 kalori juga. Sedangkan lemak, nah, ini adalah istilahnya kalau sekarang itu apa? Bahan bakar yang tertinggi. Pertamax turbo ya. Pertamax turbo itu RON-nya 98. Sama seperti itu. Yaitu 9. Nah, bayangkan. Yang lain protein berapa? 4. Karbohidrat 4. Dan lemak 9 menghasilkan energinya. Jadi rasionya berbeda sekali. Dan faktanya perempuan memiliki lebih banyak kandungan lemak yang berasal dari endogennya sebagai cadangan makanan dan energi. Nah, oleh karena itu, wanita lebih kuat sebenarnya ketimbang pria karena dia membawa cadangan atau pundi-pundi energi yang 2 kali lebih lipat daripada lelaki atau pria pada umumnya. Jadi lemak itu biasanya kalau di tubuh lelaki ya mungkin isinya 2, kalau perempuan itu bisa jadi 5 atau 6. Jadi lebih banyak. Kenapa? Karena wanita secara tubuh lebih kecil. Jadi Tuhan desain sedemikian rupa membawa sumber tenaga atau sumber energi yang praktis dan ringan. Nah, kalau dibandingkan karbohidrat, lemak adalah sumber energi yang ringan tetapi memiliki energi yang besar. Ya, seperti analoginya tadi adalah Pertamax turbo tadi ya. Walaupun 1 liter mungkin setara sama 2 liternya Pertamax atau 4 liternya dari apa itu namanya? Pertalite. Nah, mungkin seperti itu. Jadi walaupun ringan, walaupun sedikit tetapi energinya besar. Itulah lemak yang berasal dari luar maupun di dalam tubuh kita. Kita lanjutkan enggak lama-lama. Nah, asalnya lemak ini tadi juga bisa beroleh dari nggak hanya dari ini ya, kita fokus kepada yang kita makan ya. Nah, diet yang tinggi lemak. Nah, diet yang tinggi lemak sepertinya sudah dibahas oleh Ibu Pendeta Daniel ya di awal ya. Apa saja itu? Gorengan-gorengan atau sesuatu yang bersifat dengan susu ataupun yang manis-manis. Tetapi tidak cuma seperti itu saja istilahnya untuk diet tinggi lemak ini. Tetapi juga pada diet yang tinggi karbohidrat itu juga bisa mempengaruhi produksi lemak di dalam tubuh. Loh kok bisa? Nah, kan gitu kita bertanya-tanya. Saya hanya makan nasi istilahnya. Kok bisa? Karena kelebihan glukosa, nasi atau karbohidrat ataupun protein, kalau kita konsumsi dengan berlebih, otomatis nantinya akan disimpan menjadi apa namanya? Cadangan energi. Nah, atau istilahnya glikogen ya, disimpan di lemak. Nantinya akan menjadi cadangan kalau kita butuhkan pada saat kita berpuasa mungkin, pada saat kita melakukan aktivitas berat, itu otomatis lemak yang tadi disimpan akan dipecah lagi menjadi energi. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, jadi tidak hanya bersumber kepada makanan-makanan yang bersifat apa tadi? Berminyak atau berlemak tinggi yang kita sudah ketahui ya, mungkin seperti minyak, margarin, susu dan lain sebagainya. Itu lemaknya tinggi sekali, tapi nabati ya jelasnya di sini. Tapi istilahnya tidak hanya itu saja sumbernya, tapi karbohidrat pun bisa dari pati-patian atau beras-berasan, nasi gitu. Itu juga bisa menjadi lemak nantinya. Kita bahas sedikit lagi di sini. Nah, kita membahas fungsi lemak sekarang. Jadi, apa lemak itu semuanya jahat? Tidak. Sebenarnya, fungsi dari asam lemak ini adalah, nah ini bahasa medis ya, kita nggak terlalu dalam membahas ini. Jadi yang menyusun di sel kita sebenarnya, dinding sel. Jadi kita punya tubuh ini tersusun atas organ dan jaringan, itu masing-masing organ dan jaringan itu terbentuk atas ribuan, jutaan, bahkan miliaran sel kecil-kecil.
Nah, sel yang kecil-kecil ini, dindingnya atau kulit luarnya ini dibentuk oleh fosfolipid atau perpaduan antara lemak dan protein. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini yang berwarna merah ya, yang berwarna merah ini adalah suatu susunan lemak yang tertata rapi. Nah, begitu hebatnya, dahsyatnya Tuhan kita ya, menata lemak begitu bagusnya supaya menjadikan dinding sel. Jadi kolesterol lemak itu juga tidak jahat, tetapi memang komponen dasar kita. Umpama rumah, itu semennya. Nah, yang menyusun dari dinding sel itu sendiri. Jadi lemak juga dibutuhkan dalam tubuh kita, tidak semerta-merta jahat. Nah, oke, yang kedua adalah memodifikasi protein menjadi suatu ikatan. Jadi bekerja sama dengan protein. Kalau kita perhatikan gambar yang warna biru, nah itu kan seperti ada elips, ada lubang, ada apa itu segitiga, ada seperti tangan-tangan tentakel itu tujuannya untuk menjadi keluar masuknya atau pintu keluar masuknya baik natri apa ya istilahnya sel-sel yang dibutuhkan oleh sel itu tadi untuk masuk ke dalam sel. Nah, jadi kalau kita makan itu nutrisinya masuk ke dalam sel melalui modifikasi antara lemak dan protein ini. Namanya ikatan kovalesen antara protein dan lemak. Nah, akhirnya kita bisa merasakan tenaga dari makanan kita. Itu fungsi yang kedua. Jadi nggak terlalu jahat ya sebenarnya ya. Nah, ini lalu sebagai bahan bakar. Jadi, nah ini sebenarnya rangkaian apa ya metabolisme. Saya nggak akan bahas secara kedokteran di sini, tapi saya hanya tunjukkan aja ini adalah mekanismenya yang begitu rumit kalau kita pahami bersama. Jadi yang sebelah kiri itu glukosa, yang sebelah kanan adalah asam lemak. Nah, jadi yang sebelah kiri kita atau glukosa sebelum masuk sel itu diolah dulu, diproses supaya bisa masuk dan menjadi energi dalam tubuh kita. Lah, kolesterol, lemak dan lain-lainnya, asam lemak ini digunakan untuk membakar itu semua. Nah, dalam siklus yang disebut dengan siklus Krebs. Nah, siklus inilah yang menjadikan kita bertenaga supaya kita bisa jalan, kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Inilah fungsinya. Jadi lemak digunakan juga untuk membakar, bahan bakar itu tadi. Nah, oleh karena itu, jangan salahkan lemak ya. Nah, nanti setelah acara ini kita jangan, oh nanti karena kolesterol. Nah, ini beda lagi. Jadi, oh ya lemak perlu, tapi yang bagaimana yang kita perlukan. Oke, selanjutnya, nah fungsi dari asam lemak adalah membentuk hormon atau caraka intrasel. Artinya hormon juga dibentuk dari lemak. Contohnya di sini adalah hormon-hormon dari apa ini? Reproduksi kita. Nah, ada testosteron, ada estrogen dan juga hormon tiroid atau kelenjar gondok. Itu juga dibentuknya dari kolesterol dan sangat diperlukan dalam proses dan pengaturan tubuh kita. Oke, kita lanjutkan, nggak perlu lama-lama di situ. Nah, secara kesimpulan dari yang saya bicarakan barusan adalah lemak kita makan lalu diserap oleh usus ya, yang di atas itu lemak itu lalu berikatan di dalam darah kita dengan protein. Lalu sebagian disimpan yang di sebelah kiri ya, lipid stored as adipose tissue, jadi lemak yang kita terlihat ya kalau di bawah ini ya, di bawah dagu saya ini ya, itu adalah lemak yang disimpan. Nah, di situ, itu jalur sebelah kiri. Lalu jalur yang sebelah kanan digunakan untuk menjadikan energi, oksidasi energi. Jadi bahan bakar itu tadi. Lalu dikonvert menjadi jaringan otak, jaringan saraf. Nah, jadi otak sebagian besar adalah kolesterol karena mereka disusun untuk menyusun pelindungnya agar tidak nyetrum, misalnya kalau gitu kabel ya. Tapi saya tidak akan bahas itu. Yang penting di sini adalah lemak digunakan untuk mensintesis tenaga dari karbohidrat maupun protein. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya prosesnya. Saya tidak akan membahas ini terlalu dalam. Next. Nah di sini ini gambaran yang cukup rumit juga sebenarnya. Kalau dari sederhananya tadi saya sampaikan seperti itu tadi. Nah, ini lebih rumitnya, tapi saya tidak akan bahas ini.
Tapi bagaimana kita tahu saja gambarannya, jadi tidak sesimpel itu, lemak itu langsung masuk ke darah. Jadi yang kita kalau kita misalnya makan yang enak-enak apa ya, misalnya fast food ya, burger atau apalagi itu fast food yang lain ya, masuk nggak semerta-merta langsung jadi lemak, tidak. Jadi butuh liver untuk mengubah atau menempelkan dia dengan protein. Jadi lemak ini tidak bisa berikatan langsung, tidak bisa bekerja kalau dia tidak digabungkan dengan protein. Makanya harus ikatan kovalsen. Jadi harus bersama dengan protein baru menimbulkan suatu reaksi atau jatuh energi. Nah, yang menjadi berbahaya di sini adalah lemak yang bebas. Nah, lemak bebas itulah yang berbahaya. Lemak sisa pembakaran. Nah, nanti kita bahas siapa sebenarnya yang menjadi jahat di sini. Oke, nah kalau kita gali lagi ya satu persatu, jadi lemak itu kalau kita ambil darah, lemak itu ada 5 jenisnya yang sering digunakan sebagai parameter ya. Ada kolesterol, trigliserida atau TG, HDL, high density lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, dan VLDL atau very low density lipoprotein. Apa ini semua? Nah, kita buka satu-satu. Untuk kolesterol, kolesterol sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk suatu produksi hormon. Nah, biasanya terakumulasi dalam arteri dan menjadi plak kalau kebanyakan. Nah, kalau kebanyakan ya tentunya di sini. Kalau kondisi normal, ya dia dibutuhkan untuk membangun sel sebagai dinding sel dan memproduksi hormon. Itu gunanya kolesterol, tapi jangan banyak-banyak gitu. Lalu HDL. HDL ini adalah fungsinya adalah membuang lemak dari tubuh dan mengikatnya dalam aliran darah. Nah, inilah yang istilahnya lemak baik. Kalau kita cek di darah, di lab, yaitu ada HDL. Kalau HDL-nya tinggi, itu bagus. Kenapa? Karena tubuh kita berhasil membuang lemak dalam bentuk ikatan yang siap dibuang melalui kotoran. Nah, jadi HDL bagus, tapi yang jahat adalah ini dia. LDL atau low density lipoprotein. Ini adalah lemak yang masuk ke dalam tubuh kita yang nantinya akan diangkut ke hati untuk diolah. Semakin tinggi LDL artinya makanan kita mengandung tinggi lemak. Atau bisa jadi kondisi tubuh tertentu, misalnya jadi nantilah kita bahas ya. Jadi intinya LDL ini adalah mengangkut makanan atau yang diserap oleh tubuh atau sintetis dari tubuh untuk diolah lagi di liver. Jadi artinya lemaknya memang banyak di tubuh untuk dibawa ke pabrik pengolahan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu VLDL kurang lebih dengan LDL sama jahatnya dan sering terbentuknya plak pada pembuluh darah. Bisa seperti itu. Jadi sangat mengganggu. Dan fungsinya VLDL ini mengangkut trigliserida. Apa itu? Nanti kita lihat. Jadi intinya VLDL sama kurang lebih dengan LDL, sama-sama jahatnya. Sebenarnya nggak jahat, sebenarnya baik, tetapi kalau jumlahnya melebihi akan jahat. Oke, kita lanjutkan. Lalu TG, nah ini adalah lemak tubuh yang berguna untuk menyimpan dan memberikan energi pada otot. Ini adalah sumber tenaga untuk kita. Nah, sebenarnya pada otot. Lalu kadar TG ini tinggi pada orang-orang yang berisiko kena jantung. Nah, jadi hati-hati TG jangan sampai terlalu tinggi, sering-sering mengontrol, dan TG ini bukan dari lemak justru, tapi merupakan derivat atau turunan dari tepung-tepungan dan beras-berasan. Nah, jadi hati-hati, jangan cuma menghindari lemak-lemakan yang berminyak-minyak ya. Kalau kemarin Bu Pendeta Daniel mengingatkan hindari minyak-minyak, saya juga tambahkan di sini hindari juga konsumsi tepung-tepungan dan beras-berasan secara berlebih. Saya udah nggak makan lemak dok, makan mutih, nasinya saya banyakin, sama saja. Nah, lemaknya dari ini akhirnya. Jadi trigliserida energi utama bagi tukang supir ya, supir-supir ya, tukang dan supir ya. Sebagai kalau kita perhatikan kan, seorang tukang atau supir-supir yang di jalanan itu kalau makan gimana? Oh, nasinya banyak, lauknya jempol, kebalik ya. Nah, harusnya sayurnya lebih banyak ketimbang karbohidrat kompleksnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nilai normalnya. Nah, bisa di capture saja
dan bisa dikantongi di HP supaya menjadi patokan kalau kita nantinya akan mengecek ke laboratorium supaya kita bisa waspada di sini. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini sebenarnya adalah takaran dari jumlah lemak yang terkandung di dalamnya. Kecil-kecil ya, tidak akan terlihat. Tetapi yang saya mau ingatkan bukan di situ sebenarnya. Di sini yang paling tinggi adalah telur puyuh sebenarnya untuk masalah kolesterol. Untuk masalah telur-teloran sebenarnya yang tertinggi kolesterolnya adalah kuningnya. Karena kuningnya itu akan menjadi hewan nantinya. Sedangkan putihnya itu lebih bagus karena putihnya hanya mengandung protein yang akan menjadi makanan bagi si janin telur itu tadi. Jadi kalau memang mau makan kuningnya, yang kuningnya bagi yang usia 40 plus dikasihkan saja ke anaknya. Karena untuk pertumbuhan, kalau yang tua-tua putihnya saja. Tapi hati-hati bagi yang alergi, putih telurlah yang akan menjadi berbahaya. Karena akan kumat alerginya. Tetapi yang saya garis bawahi, kolesterol bukan hanya dari eksogen. Nah, kalau kita perhatikan tadi ya, yang di awal ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, yang saya soroti adalah yang dari dalam. Sering kali kita temukan di klinik atau di rumah sakit, mereka mengeluhkan keluhan hiperkolesterolemia. Tetapi dari pengakuan, saya sudah jarang makan lemak, saya cenderung vegetarian, tapi kok lemak darah saya tinggi. Dari mana ya dok ya kira-kira? Setelah saya gali-gali, ternyata memang yang bersangkutan istirahatnya kurang. Nah, lalu pekerjaannya sangat-sangat berat. Lalu juga istilahnya stresornya tinggi. Dia istirahatnya benar-benar kurang. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat dari tadi siklus gambar-gambar tadi itu ya. Sebenarnya lemak tubuh kita, lemak di dalam darah kita ini tidak hanya diproduksi dari makanan, tetapi dari tubuh kita sendiri. Kalau kita makannya kurang, sedangkan aktivitas yang kita meningkat, atau stresnya kita tinggi, otomatis tubuh kita akan mencari sumber energi lain yang dari dalam. Nah, dari mana? Ya, ini dari lemak yang tersimpan di dalam tubuh ya. Nah, kalau saya rasa cadangan lemak saya banyak gitu loh. Nggak makan pun saya bisa bertahan beberapa hari. Jadi bukan masalah ini yang sebenarnya, tapi bagaimana lemak itu dipecah dan itu juga bisa menjadi kolesterol. Nah, pemecahan dari lemak yang simpanan ini justru akan semakin berbahaya dan justru akan semakin istilahnya menimbulkan masalah pada tubuh kita. Kenapa? Karena lemak yang disimpan ini istilahnya tidak segar. Nah, baru menjadi makanan atau energi yang kita butuhkan tadi. Oleh karena itu, seperti yang Ibu Pendeta Dania kemarin jelaskan ya, pentingnya istirahat, pentingnya kita menjaga temperamen kita, matahari, itu sangat perlu, nggak cuman hanya makanan saja yang kita kontrol. Kita melihat daftar ini, oke, waduh, kita bisa menghindari semua. Dari apa itu putih telur, susu sapi, bahkan di sini ya, mentega, jeroan, kita bisa hindari, tapi kok kolesterol saya masih tinggi? Ya karena aktivitas kita tetap tinggi. Oleh karena itu, tubuh akan mencari sumber lemak lain yang dari dalam, yang dulunya sudah disimpan. Itulah yang menjadi kolesterol kita, walaupun kita sudah hindari makanan-makanan ini, kita tidak bisa memungkiri kolesterol kita tetap tinggi. Nah, jadi proses inilah yang kita harus cegah, kita harus hindari supaya kita tetap bisa mengontrol kadar lemak dalam tubuh kita. Tidak cuma dari makanan ya, endogen ya. Justru yang berbahaya adalah eksogennya yang berasal dari luar. Oke, nah inilah komplikasinya pada target organ itu tadi ya. Ini saya gambarkan penampang dari pembuluh darah. Jadi kolesterol itu lebih kecil daripada sel darah merah. Nah, sel darah merah itu sudah kecil, dia lemak lebih kecil lagi. Jadi lebih bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Apabila kita punya komorbid ya atau pemberat, misalnya darah tinggi,
lemak-lemak darah tadi itu HDL, LDL, TG dan lain sebagainya akan menjadi serpihan kecil yang nantinya kalau tertekan dengan tekanan tinggi akan menyerempet dinding atau lumen pembuluh darah ini dan terjadi luka di pembuluh darah. Memang kita kan tidak akan merasakan ada luka di pembuluh darah karena tekanan kita yang tinggi ya. Tetapi lemak itu nanti akan masuk ke dalam lumen pembuluh darah sehingga menebal. Kalau kita perhatikan yang di atas itu ya, bagaimana pembuluh darah sedikit demi sedikit menebal dan akhirnya akan menjadi sumbatan. Inilah yang disebut dengan arteriosklerosis atau penebalan dinding pembuluh darah oleh karena akumulasi lemak yang ada di dalam pembuluh darah. Sangat berbahaya apabila ke pembuluh darah yang ada di jantung maupun di otak. Nah, ini ya lumennya secara penampangannya yang dari lubangnya ya. Nah, jadi kalau arteriosklerosis yang awalnya normal ya, yang di bagian pojok kiri atas, lama-lama menyumbat karena penebalan itu tadi. Dinding pembuluh darah sehingga akan mengganggu peredaran darah kalau misalnya di jantung, ya akhirnya jadi jantung koroner. Nah, akhirnya kita pasang ring. Nah, harganya ring itu ya kalau sekarang ya mungkin setara dengan Avanza ya mungkin ya. Jadi kalau sudah kena jantung, sama saja memasukkan Avanza di jantung kita. Jadi harus benar-benar kita hindari. Oke. Nah, ini ya jalurnya ya, pembuluh darah yang normal yang atas, yang bawah yang sudah mengalami plak atau gangguan di pembuluh darah itu sendiri. Nah, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan ya nantilah bisa dihubungi saya atau WA juga bisa, dengan panitia bisa ditanyakan. Ya, semoga menjadi berkat dan tambahan pengetahuan kita tentang lemak. Jadi tidak semuanya lemak itu jahat. Yang jahat adalah Rangga. Oh bukan ya. Yang jahat adalah kita. Jadi yang jahat adalah kita sendiri tidak mempergunakan makanan dengan baik dan mempergunakan waktu kita untuk istirahat sehingga kita over capek, over sekian. Nah, akhirnya tubuh mau tidak mau menggunakan cadangan lemak kita untuk energi yang akhirnya menjadi kolesterol juga di dalam tubuh kita. Semoga menjadi berkat untuk kita, semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih.